Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Deborah, saya bekerja di klinik pada pagi hari ini Bu. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Jessi dong. Ibu Jessi usia berapa Bu? Usia saya 30 tahun. Iya, Ibu Jessi sehari-hari bekerja sebagai apa Bu? Saya sebagai guru. Sebagai guru ya Bu. Ada yang bisa bantu Bu? Iya dong, saya sering pusing di kepala. Oke Bu, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ya Bu, pemeriksaan koordinasi namanya. Nanti saya jelaskan prosedurnya selama kita melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu setuju? Setuju dong. Oke Bu, saya sebelumnya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ibu boleh mempersiapkan diri ya Bu ya. Baik Bu, yang pertama kita melakukan tes Romberg Bu ya, untuk melihat keseimbangan. Baik Bu, yang pertama kita akan melakukan tes Romberg ya Bu, untuk melihat keseimbangan Ibu saat berdiri ya Bu ya. Oke, Ibu boleh berdiri tegak Bu. Ya, tangannya menyilang seperti ini Bu. Ya, terus kakinya dirapatkan. Terus Ibu memejamkan mata ya Bu. Nah, pemeriksaan ini tuh bertujuan untuk melihat apakah sistem apakah Ibu tetap seimbang atau akan kehilangan keseimbangan Ibu ya Bu ya. Ya Bu, Ibu boleh membuka mata. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sinar ultraviolet. Oke Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan finger Thunus test. Nah, ini tuh untuk melihat apakah ada gangguan cerebellum pada Ibu, untuk melihat atau saraf-saraf proprioseptif dapat juga menyebabkan ataksia tipe distermia. Ibu kayak gini ya Bu tangannya. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nose inner nose test. Ini tuh untuk melihat apakah ada hilangnya kemampuan untuk memulai atau menghentikan suatu gerak motor halus. Ibu gini Bu. Ya Ibu, mau tangan saya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diagnosis. Nah, Ibu boleh duduk ya Bu ya. Terus Ibu menggerakkan kedua tangan Ibu secara bergantian pada posisi siku diam atau cepat ya Bu ya. Dilakukan dengan mata boleh terbuka atau tertutup. Jadi tangannya gini ya Bu ya. Oke Bu, boleh dimulai Bu. Boleh lebih cepat Bu. Oke Bu, jadi pemeriksaan ini tuh untuk pasien gangguan cerebellum lobus frontalis dengan gerakan melambat atau bergeraknya menjadi kikuk gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kita akan melakukan finger to finger test. Jadi posisinya tuh lengannya bidang horizontal, terus nanti digerakkan kedua ujung jari telunjuk Ibu tepat di tengah-tengah bidang horizontal. Gerakannya perlahan-lahan, habis itu melambat ya Bu, kayak boleh dicoba Bu. Baik Bu, dari semua pemeriksaan tadi didapatkan bahwa semuanya normal. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada dok. Oke Bu, semoga lekas sembuh ya Bu ya. Baik dok, terima kasih. Selamat pagi Bu, saya Dr. Deborah, saya yang berjaga di klinik pada pagi hari ini Bu. Selamat pagi Bu, saya Dr. Deborah, saya yang berjaga di klinik pada pagi hari ini Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Jessi dok. Ibu Jessi umur berapa? Saya 30 tahun. Ibu Jessi sehari-hari bekerja sebagai apa Bu? Saya sebagai guru. Sebagai guru ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya sakit di tengkuk leher. Oh, sakit di tengkuk leher Bu. Baiklah Bu, kita akan melakukan pemeriksaan minimal Bu ya. Mungkin akan terasa tidak nyaman saat diperiksa. Apakah Ibu setuju Bu? Setuju dok. Oke Bu, Ibu boleh melepaskan alas kaki dan Ibu boleh berbaring di bed. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Oke Bu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kaku punduk ya Bu ya. Jadi saya akan meletakkan tangan kanan dan kiri saya di samping kepala Ibu. Kepala Ibu nanti saya akan tengokin ke kanan dan kiri ya Bu ya. Sebentar Bu ya. Selanjutnya saya akan menekuk kepala Ibu sampai ke bagian dada ya Bu ya. Maaf Bu ya.
selanjutnya Bu, kenapa saya lakukan ditekuk sampai mencapai dada itu Bu, supaya jika melihat ada kaku kuduk maka dagu ibu itu tidak akan sampai ke dada ibu. Jadi kaku kuduknya juga dapat lihat apakah ini ringan atau berat. Ini kita akan melakukan pemeriksaan Kernigstein. Nah ini pemeriksaan pada kaki ibu. Nanti posisinya pahanya akan saya tekukan pada persendian panggul sampai 90 derajat. Juga pada sendi lutut ibu ya Bu ya. Kemudian nanti saya ekstensikan lagi pada persendian lutut sampai membentuk 135 derajat terhadap paha ibu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Oke Bu, udah turun. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1, yaitu Kernigstein. Jadi nanti tangan saya akan diletakkan di bawah kepala ibu yang sedang berbaring dan yang satunya lagi di dada ibu ya Bu. Nanti untuk mencegah badan ibu terangkat, nanti kepala ibu akan saya fleksikan hingga menyentuh dada. Nah, nanti saya akan melihat apakah ada ke arah kaki ibu. Jika positif nanti saya akan lihat adanya gerakan fleksi sendi lutut dan panggul secara reflektorik ya Bu ya. Kita mulai Bu. Maaf Bu, saya megang ini ya Bu. Ya Bu. Oke Bu, sudah. Ulangi Bu. Ya. Oke Bu. Udah Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2. Ibu sikapnya seperti ini ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki ibu kembali, terus tungkai yang akan dirangsang difleksikan pada sendi panggul ya Bu. Nanti bila timbul gerakan secara flektorik atau tungkai yang satunya ikut terfleksi maka dinyatakan ini tuh positif Bu. Bu, boleh diangkat. Dipeluk lagi Bu. Ya, turun. Sebentar Bu, maaf. Ibu boleh turun. Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4. Nah ini tuh saya akan melakukan penekanan pada kiri dan kanan wajah ibu, di ozygomaticum ibu. Nanti saya akan melihat ke arah tangan ibu bila terjadi fleksi involuntary ekstremitas superior atau lengan tangan ibu fleksi, maka itu positif ya Bu ya. Saya akan melakukannya Bu. Oke Bu, sudah Bu. Baik Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4 ya Bu. Nah, saya akan melakukan penekanan pada simfisis osis pubis ibu. Nah, untuk tekannya menggunakan tangan sisi ulnar saya bila terjadi fleksi di ekstremitas inferior atau kaki ibu, maka ditandai itu positif ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Oke Bu. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh kembali ke tempat duduk. Nanti saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Dok. Baik Bu, kalau seperti itu pemeriksaan sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bu. Selamat pagi, semoga lekas sembuh ya Bu ya. Sudah. Ya Bu.